Selamat malam saudara-saudara semua. Selamat malam. Senang bertemu kembali di acara PRT malam ini. Mari kita mulai acara PRT kita malam ini dengan doa ya. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Raja, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu selama hidup kami selama ini ya Tuhan. Terutama atas nafas yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, atas penjagaan-Mu ya Tuhan pada kami dan keluarga kami minggu-minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur yang tidak henti-hentinya ya Tuhan. Malam ini juga ya Tuhan, Kau beri kami kesehatan bersama ya Tuhan untuk bisa berkumpul bersama kembali di situ. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami ingin memuji Engkau ya Tuhan. Buka mata hati kami ya Tuhan, biar kami bisa meresapi firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Shelly ya Tuhan. Biar itu firman itu menjadi rema dalam firman kami. Terus jagain kami ya Tuhan, hari demi hari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman kami yang dalam perjalanan kemari ya Tuhan. Oh, bimbing dia ya Tuhan sampai selamat tujuan ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir, berhalangan, sakit seperti Sylvia Tuhan, Kau sembuhkan dia Tuhan. Jaga dia Tuhan. Dan bila-bila kami percaya Tuhan atas Sylvia sudah sembuh hari ini, saat ini juga. Terima kasih ya Tuhan, kami minta Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, dan kami bisa memuliakan Engkau dengan hati kami yang tulus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Oke teman-teman, senang sekali bertemu malam ini lagi. Kita mulai aja acara ini dengan lagu ya, dengan lagu nomor 48, pujian nomor 68, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Karena lagunya cuma 2 dan ini lagunya pendek, saya minta teman-teman kita berdiri worship sama-sama please ya. Kalau yang capek atau nggak bisa berdiri nggak apa-apa duduk aja, tapi yang bisa berdiri. Nomor 48, Kasih Setiamu yang Kurasakan, lagunya dari Pak Niko ya. Mari kita worship sama-sama. Tuhan selain
kita belajar firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana bukti bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami boleh ada sampai hari ini. Dari setiap kesaksian yang kami dengar, membuktikan bahwa Tuhan adalah penolong kami yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap semakin setia dan beriman kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkaulah kekuatan kami dalam hidup ini, dan biarlah kami semakin bersandar kepadamu dan sadar bahwa kami perlu Engkau. Karena itu Tuhan, malam ini kami ada di sini, kami mau belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Sadar bahwa di akhir zaman ini banyak pengajar-pengajaran yang sesat. Karena itu Tuhan, kami ingin tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Karena itu kami ingin semakin lagi mendalami, semakin lagi mengerti, semakin lagi mengetahui. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan dan tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Tolong hamba-Mu ini Tuhan yang lemah dan terbatas dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, malam hari ini tema yang saya bawakan adalah Alkitab menjawab Mantova. Saudara, beberapa tahun yang lalu, Pendeta Philip Mantova membawakan sebuah khotbah yang berjudul Trip to Hell atau Perjalanan ke Neraka. Dan dia mengatakan, saya ke neraka karena dosamu, bukan karena dosaku. Apakah ini sebuah kebenaran? Mari saudara, kita mau melihat tayangan dari video tersebut. Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah 31 Desember 99. Baru lewat berapa jam, 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya gak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke sorga, saya bawalah ke sorga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke sorga, saya mungkin mau di sana, gak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus gak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali. Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang
kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan. Perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Karena di akhirat waktu berbeda. Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuman sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus. Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih menghirupnya di ranjang saya. Tetapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena Roh Allah. Itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Saya berjalan terus. Dan saya melihat kadang-kadang di pinggir kanan, kiri, depan, belakang saya itu seperti ada transportasi roh-roh jahat. Seperti ada sebuah traffic roh-roh jahat yang sebentar keluar. Cepat sekali, saya nggak bisa jelaskan. Itu sepertinya lewat, kadang-kadang mengintip. Kadang-kadang tempat itu begitu kacau, keotik. Dan begitu kering, hampa. Detik Anda di sana, langsung Anda merasakan Anda terhilang. Tapi karena Yesus ada bersama dengan saya tahu saya dalam sebuah misi. Setelah melihat video ini, sebenarnya 1 jam lebih, tapi saya ringkas menjadi hanya 2 menit. Apakah ini sebuah kebenaran? Apakah kebenaran ini bisa dipertanggungjawabkan? Saudara, permisi tanya, bagaimana saudara menanggapi apabila ada seorang pendeta, profesor atau siapa saja, dan kali ini adalah pendeta Mantova bersaksi? Apakah kesaksian ini bisa dikatakan kebenaran atau tidak? Ini sebuah pertanyaan buat kita. Entah itu hayalan, entah itu mimpi, atau yang dibuat-buat. Dia katakan, saya dibawa turun ke neraka. Apakah ini salah? Atau apakah ini benar? Dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini benar atau itu salah? Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang menjadi ukuran kita satu-satunya. Dan malam hari ini, saya mengajak saudara untuk melihat apakah yang dia saksikan itu sesuai dengan Alkitab. Pertanyaan pertama, apakah yang disaksikan Pak Mantova itu ada dalam Alkitab? Saudara, semua ayat dalam Alkitab yang berhubungan dengan neraka, menurut catatan Alkitab, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, kesaksian Mantova tidak ada satupun yang cocok dengan Alkitab, kecuali yang dia katakan ada kertak gigi. Tapi selebihnya dari itu hanya hayalan, hanya kesaksian, hanya karangan, atau kesaksian pribadi yang bersifat subjektif. Karena menurut Alkitab, kesaksian yang sah itu minimal harus 2 orang. Mari saudara kita lihat, apakah ada dalam Alkitab. Dia ngomong seperti ini. Pertama, saya dibawa ke neraka berguna bagi Anda. Itu tidak ada dalam Alkitab. Yang kedua, saya dibawa ke neraka bukan karena dosa saya, tapi dosa Anda. Itu tidak ada dalam Alkitab. Yang ketiga, saya sudah ditebus, saya sudah terima, tapi Anda sudah ditebus? Enggak tentu sudah terima. Saya di sini enggak kurang jelas maksudnya dia apa. Mungkin yang dia katakan saya sudah ditebus dan saya sudah terima keselamatan. Tapi kalau dia katakan tapi Anda sudah ditebus, enggak tentu sudah terima. Ini suatu penyesatan. Karena orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus pasti menerima keselamatan. Dan ini tidak ada dalam Alkitab. Yang keempat, saya ke neraka untuk menegur Anda.
ini tidak ada dalam Alkitab. Dan yang kelima, saya dipaksa ke neraka untuk melihat semua itu, agar supaya minimal dapat menyelamatkan beberapa Anda. Kalimat ini juga tidak ada dalam Alkitab. Dan kalau kita mau teruskan saudara, masih banyak kalimat-kalimat lainnya. Tapi durasi dari video itu adalah 1 jam lebih. Kalau kita mau bahas satu persatu, kita bisa nginep di gereja ini. Kesimpulannya, ini adalah keliru, tidak ada dalam Alkitab, dan jangan diikuti. Jadi siapapun juga hari ini yang mengatakan dia pergi ke sorga ataupun ke neraka, saudara jangan cepat-cepat untuk menerimanya. Karena ini jelas keliru. Dan kesimpulan awal kita, kesaksian Pendeta Mantova tidak ada dalam Alkitab. Ketika diuji dalam Alkitab tidak ada. Jadi ini hanyalah sebagai khayalan atau mimpi saja. Dan tidak bisa dibenarkan. Pertanyaan yang kedua. Siapa dalam Alkitab yang pernah dibawa ke neraka yang bukan karena dosanya? Saudara tahu? Siapa di dalam Alkitab yang pernah dibawa ke neraka yang bukan karena dosanya? Ya, cuma Tuhan Yesus, saudara, yang turun ke dalam kerajaan maut. Apa itu kerajaan maut? Kerajaan maut adalah tempat kumpulan roh atau penjara roh yang ada dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dan Yesus turun ke dalam kerajaan maut adalah untuk memproklamirkan kemenangannya atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Orang yang sudah meninggal ada 2 tempat. Yang percaya pergi ke Firdaus, dan yang tidak percaya pergi ke kerajaan maut, menunggu nanti hukuman neraka selama-lamanya. Jadi kesaksiannya Pendeta Mantova ini nggak jelas. Apakah yang dia sebutkan itu kerajaan maut atau neraka? Tapi yang pasti dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang punya contoh seperti itu. Hanya Yesus. Itu pun Yesus pergi ke kerajaan maut adalah untuk memproklamirkan kemenangannya. Enggak ada untuk menebus dosa-dosa manusia yang berdosa. Enggak ada, saudara. Jadi siapa saudara turun ke neraka mau menyaingi Yesus? Lalu nanti kembali dengan membawa jasa. Gara-gara kamu perlu turun supaya orang bertobat. Orang percaya perginya ke Firdaus, bukan ke neraka. Jadi kalau ke neraka, saya meragukan keselamatannya. Apakah sungguh, apakah asli, ataupun tidak? Pertanyaan ketiga. Di dalam Alkitab juga tidak ada catatan karena dosa manusia yang tidak bertobat. Hari ini saudara, ada 2/3 manusia yang belum bertobat. Lalu ditanggungkan kepada seorang pendeta untuk pergi turun ke neraka untuk memperingatkan orang yang hidup. Ada contoh nggak yang mirip seperti ini? Ada, yaitu orang kaya yang mati. Orang kaya yang meninggal, dia minta Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Lalu dimasukkan ke lidah, dirasakan di lidahnya supaya dia ada suatu segar ya, karena dia kepanasan. Lalu si orang kaya ini minta kepada Lazarus untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya yang ada di bumi, agar supaya kelima saudaranya itu supaya bertobat. Jadi kerinduan orang yang meninggal itu supaya
ada yang bisa menceritakan Injil. Lalu dia minta Lazarus kembali ke bumi. Tapi apakah permintaannya diterima, saudara? Tidak. Permintaan orang kaya itu ditolak. Kenapa? Sebab di bumi itu sudah ada nabi, sudah ada pengkhotbah, sudah ada firman. Jadi sudah cukup. Nggak perlu lagi orang yang melihat ke neraka lalu menceritakan supaya orang bertobat. Jadi sebenarnya perlu nggak seorang mantofat turun ke neraka lalu lihat-lihat dulu baru mengabarkan pertobatan kepada orang-orang yang masih hidup? Tidak perlu, saudara. Itu berlebihan dan tidak ada catatannya di Alkitab. Sebab Injil sudah cukup. Salib Kristus sudah cukup. Kebangkitan Kristus sudah cukup. Penginjil sudah cukup. Pemberita Injil sudah cukup. Ada pendeta, ada gembala, ada evangelis. Itu sudah cukup. Enggak perlu mantofat turun ke neraka. Ataupun juga kita nggak perlu ada tambahan-tambahan penglihatan mantofat supaya orang bertobat. Kenapa, saudara? Atau sebabnya apa? Sekali lagi, sebab Injil sudah cukup untuk pemberitaan Injil. Kita nggak perlu lagi ekstra kesaksian orang yang turun ke neraka. Sebab Injil Kristus lebih besar dari kesaksian seorang mantofat. Injil Kristus lebih powerful dari kesaksian seorang mantofat. Kita nggak perlu itu, kita nggak butuh itu. Contohnya apa, saudara? Seperti gambar ular ditambah kaki. Berlebihan kan kalau gambar ular ditambahin kaki. Jadi itu nggak perlu. Dan gak ada dalam catatan di Alkitab. Injil sudah sempurna. Salib sudah sempurna. Yesus mengatakan, beritakan Injil. Itu sudah cukup. Injil adalah salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Itu sudah lebih dari cukup. Kita gak perlu lagi tambahan kesaksian siapapun. Mau pendeta siapapun, mau nabi siapapun, mau penginjil siapapun yang ngaku-ngaku pergi ke sorga ataupun ke neraka, itu pasti palsu kalau tidak cocok dengan Alkitab. Jadi kesimpulannya, setiap kesaksian, setiap khotbah, setiap klaim wahyu, ataupun sesuatu yang mau sejajar dengan Alkitab, ujilah dengan Alkitab. Alkitab lebih dari cukup. Kematian Kristus lebih dari cukup. Kebangkitan Kristus lebih dari cukup. Dan kenaikan Kristus ke sorga lebih dari cukup. Jadi gak perlu lagi ada tambahan supaya orang bertobat. Cukup pemberitaan Injil plus Roh Kudus datang untuk menginsafkan orang dari dosa. Untuk menginsafkan orang kepada kebenaran, yaitu Kristus. Untuk menginsafkan bahwa Kristus adalah hakim segala hakim. Jadi jangan merasa diri sendiri itu sebagai wahyu yang mau menyaingi Injil. Jadi kesimpulannya, saudara, kesaksian pendeta Mantova itu dia ingin menyaingi Injil Kristus. Dan kalau terus-menerus dengan pemberitaan begitu, sebenarnya dia sedang mengabaikan salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Dan mengajak pendengar untuk menyimpang kepada Injil buatan sendiri. Dengan kata lain, dia turun ke neraka supaya orang bertobat. Itu tidak benar. Roma 1 ayat 16.
Injil adalah kekuatan. Kita baca sama-sama ya, Roma 1 ayat 16. Kalau saudara sudah mendapatkan. Roma 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara, dua tiang Injil, yaitu salib dan kebangkitan. Salib menebus dosa kita, dan kebangkitan Kristus menjamin hidup yang kekal. Ditambah dengan kenaikan Kristus yang memastikan kita kalau kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi saudara, pemberitaan atau kesaksian Mantova ini adalah sebuah Injil yang lain, mirip dengan jemaat Galatia yang telah dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran palsu di zaman itu. Kita baca dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi, kenapa kita boleh mengatakan bahwa ini adalah Injil lain? Karena ini jelas saudara, guru palsu yang mengajarkan penyesatan. Salib Kristus sudah menebus dosa saudara. Dan kebangkitan Kristus sudah menjamin hidup yang kekal. Ditambah dengan kenaikan Kristus yang menjamin saudara pasti masuk surga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi nggak ada hubungannya Injil dengan Mantova yang turun ke neraka. Selain kesaksiannya tidak ada dalam Alkitab, hanya bersifat pribadi, dan juga tidak sah karena hanya ada satu orang atau satu pribadi yang menyaksikan itu. Itu subjektif dan yang melanggar prinsip Injil supaya orang bertobat. Jadi saudara, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan manusia, bukan kesaksian manusia yang menyelamatkan. Itu tidak benar. Jadi prinsip bertobat adalah mendengarkan Injil Kristus dan dipertobatkan oleh Roh Kudus. Sebab kedatangan Roh Kudus adalah untuk menginsafkan manusia. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Saudara baca di rumah. Jadi kalau orang bisa bertobat dari kesalahannya, itu bukan jasa pendeta, tapi itu harus jasa Kristus dan Roh Kudus. Jadi nggak ada hubungannya pendeta turun ke neraka supaya orang bertobat. Nggak ada saudara. Itu pasti Injil lain. Injil yang palsu. Jadi kesimpulannya, saudara mau mimpi, saudara mau kasih kesaksian pribadi, ataupun juga khotbah oleh pendeta manapun, siapapun, ujilah dengan Alkitab sebagai satu-satunya ukuran keselamatan, moral, dan kehidupan sehari-hari.
Dan saudara harus berhati-hati. Di akhir zaman ini, banyak orang lupa diri. Banyak orang menonjolkan diri. Dan kemudian mendiskreditkan salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Saudara harus pegang dua tiang Injil, yaitu salib Kristus dan kebangkitan Kristus sampai Kristus datang kembali. Enggak perlu ada tambahan A, B, atau C. Peganglah dua tiang Injil ini. Dan yang terakhir, izinkan saya dengan hormat mengatakan, Pak Pendeta Mantova, saudara perlu bertobat. Kembali kepada prinsip Alkitab, bukan kepada kesaksian pribadi. Jangan mengagungkan kesaksian pribadi, tapi tinggikanlah Kristus. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini pada malam ini. Sadar kami hidup di tengah dunia yang tidak semakin baik, tapi dunia ini semakin jahat. Karena dunia ini akan berakhir. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan atau dipermainkan oleh dunia ini. Tapi kami tahu jelas mana yang benar dan mana yang tidak. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap kami sebagai anak-anak-Mu untuk semakin hari semakin belajar dan mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Sehingga melalui kehidupan kami pun kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan dan boleh bawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami untuk lagi terus mau belajar dan diberikan hati diajar oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari sudah menjadi bagian dari kami. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah tuntunan dan pertolongan Tuhan ada beserta dengan kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu saat ini kami bersatu hati sebagai gereja Tuhan, mau mengangkat setiap doa-doa saudara-saudara kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau menyebut nama setiap saudara kami yang sakit, kami serahkan Pak Harili. Kami bersyukur hasil operasi sukses. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberkati dalam pemulihan dan juga post surgery check up pada tanggal 17 Juni yang akan datang. Juga kami bersyukur untuk Ibu Nina mendengar kesaksian yang telah dia saksikan tadi. Bagaimana pertolongan Tuhan, caramu tidak dapat kami pikirkan. Engkau dapat memakai siapa saja untuk bisa memberikan informasi kepada Ibu Nina. Sehingga Ibu Nina juga boleh tubuhnya lagi disembuhkan dan dikuatkan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan itu berasal daripadamu. Karena itu kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kepadamu. Dan kami serahkan Ibu Nina secara khusus di dalam menunggu waktu yang tepat dalam surgery-nya. Kami percaya Tuhan,
Kami telah melihat pertolongan-Mu untuk Ibu Nina. Karena itu kami percaya Tuhan yang akan menentukan waktu yang terbaik sehingga Ibu Nina boleh dioperasi. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan untuk Lilia. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan. Juga untuk Ciane Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya kami serahkan kepadamu. Juga untuk Ibu Lismor pemulihan kesehatannya biarlah Tuhan menjamah sehingga dia boleh pulih secara sempurna. Juga kami serahkan untuk adik kami Arthur Palar. Kami mohon biarlah Tuhan juga menolong dan memberikan kesembuhan kepadanya. Teringat juga untuk Rina Porung di dalam pemulihan kesehatan, juga untuk mamanya Hegel, juga untuk Charlie. Biarlah Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Juga kami teringat untuk Baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Sebagaimana Tuhan telah menolong dia sampai hari ini. Kami percaya kesembuhan secara sempurna untuk jantung Baby Noah. Kami akan melihat Tuhan yang akan bekerja. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk Yafet Martin, anak dari Cirita yang berada di Indonesia yang sakit autoimun dan liver. Tuhan kami serahkan Yafet Martin ke dalam tangan-Mu. Tolong dia untuk semakin berserah kepadamu. Yakin percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Juga teringat untuk mamanya Ramona yang berada di Indonesia, untuk Tante Oni yang berada di Indonesia, juga untuk Cileo Ochun, kakaknya CEV yang berada di Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Sylvia yang kami dengar tidak kurang enak badan Tuhan. Oh Bapa dalam surga, biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Ibu Sylvie. Sehingga pada hari Minggu nanti dia boleh kembali lagi beribadah dan melayani Tuhan. Juga kami serahkan untuk Chris, anaknya Om Edi dan Tante Arlina. Dia minta visa Tuhan. Biarlah Engkau membuka jalan sehingga dia boleh datang dan boleh berkunjung kepada orang tuanya di LA dan mengikuti wedding anniversary yang akan diadakan pada 23 Juni yang akan datang. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Berry, di mana kami mendengar tadi pagi dia injured. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu sehingga Berry boleh kembali lagi sehat dan boleh bekerja dan boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan para senior kami Tuhan. Kami serahkan untuk Om Paul. Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, dan biarlah dia tetap bersemangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga untuk Tante Lena, Tuhan memberikan dia kekuatan dan semangat baru. Karena kami percaya kekuatan yang sempurna itu berasal daripada-Mu. Dan biarlah Tante Lena boleh merasakan anugerah-Mu setiap harinya. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Eren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan, kami serahkan semua para senior kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang juga merasa kesepian, Tuhan Engkau adalah sahabat setia bagi mereka. Oleh karena itu biarlah mereka boleh melewati hari-harinya bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Juga untuk Pak Humphrey Tuhan, terima kasih untuk senior kami ini. Terima kasih untuk keteladanannya. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan dia kekuatan, sukacita, dan juga semangat di dalam terus melayani Tuhan. Sehingga melalui hidup Pak Humphrey, Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk seluruh anak, mantu, cucu dari para senior kami. Biarlah mereka menjadi anak, mantu, dan cucu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Juga kami berdoa secara khusus untuk Pak Indra, Ibu Olin yang akan pergi ke Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati perjalanan mereka.
pulang dan pergi mereka, dan mereka selama di Indonesia maupun di China, Tuhan menolong, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Malaikat Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Dan kalau Tuhan mau memberikan second opinion untuk kesehatan Pak Indra, tidak ada yang mustahil. Engkau dapat melakukan dengan berbagai cara, dan juga Tuhan dapat memakai orang untuk bisa melaluinya Pak Indra juga diberikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk Valerie, adik dari Ciolin yang akan pulang pada hari Senin malam. Juga Tuhan memberkati perjalanan pulang dia, sehingga dia boleh tiba di Indonesia dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga serahkan untuk kakaknya Suni dan juga kakak iparnya yang sedang mencari kerja. Tuhan, Engkau adalah sumber dari berkat. Karena itu kami serahkan kedua saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu yang terbaik buat mereka. Biarlah Engkau membuka pekerjaan bagi mereka yang sesuai dengan mereka, sehingga khususnya pekerjaan yang mereka dapatkan tidak mengganggu ibadah. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami serahkan untuk pelayanan di agensi Tuhan. Semua aktivis kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Tolong setiap aktivis di agensi menjadi aktivis yang setia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni mengasihi Tuhan. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat dari gereja-Mu. Biarlah jemaat Tuhan menjadi jemaat yang kompak, sehat, setia dalam ibadah, dan saling mengasihi dan mendoakan. Juga kami serahkan untuk acara graduation celebration pada minggu ini. Juga ada perjamuan kudus, juga acara Father's Day minggu ketiga. Biarlah Tuhan memberkati setiap acara-acara ini. Melalui acara-acara ini, Tuhan Yesus dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Teringat untuk negara kami. Kami berdoa proses pengalihan pemerintahan untuk di negara Indonesia biarlah boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Indonesia adalah negara yang memiliki masa depan yang sejahtera. Berikan para pemimpin hati yang sungguh memikirkan rakyat dan kesejahteraan dari rakyatnya. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk Amerika. Kami rindu di Amerika ada kebangunan rohani dan moral, khususnya pertobatan dari kaum liberal, sehingga negara ini boleh kembali lagi kepadamu. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja dan lain sebagainya. Biarlah semua itu Tuhan berkati sehingga banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tempat ini dan mendengar setiap seruan doa kami. Kami serahkan setiap pergumulan pribadi kami masing-masing. Engkau tahu, ada yang mencari pekerjaan, ada yang bergumul soal status, teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karier, bisnis, dan lain sebagainya. Kami bawa ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Berikan kami hati yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu menjawab setiap seruan dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mau saudara doakan, biarlah kita memakai waktu ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan biarlah kami tetap beriman bahwa Engkau akan menolong, Engkau akan membuka jalan, Engkau akan menghibur, Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Tolong setiap kami untuk tetap setia kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengecewakan, dan Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami.
Terima kasih Bapa, dan biarlah kami tetap setia untuk semakin hari semakin belajar akan kebenaran firman-Mu dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi pekerjaan Tuhan, dan melalui hidup kami Tuhan Yesus ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah di gereja ini. Jam 11 dan jam 6. Mari saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Dan biarlah kita semakin belajar akan kebenarannya.